Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi teman-teman FEMSISIku. Yuk kita mulai ibadah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Urapi kami semua ya Tuhan, haleluya, amin. Hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, saat kita duduk dan berjalan, hati kita harus selalu senang, karena Tuhan Yesus telah menolong kita. Yuk kita nyanyikan, duduk senang, berjalan senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan
berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hidup senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Teman-teman, di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yuk kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan Mari Tuhan Berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah
Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Haleluya. Shalom Amin. adik-adik Flam Sisi, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, dan terus semangat di dalam melayani Tuhan, dan terus semangat di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Mei di tahun 2021, dan tentu kita merasakan berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan diberikan Tuhan kepada kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, mungkin kalian belum bisa bersekolah, mungkin kalian masih harus ada di rumah, tetapi ingat, kalian tetap harus jaga kesehatan, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi, tetap mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan terus berdoa, minta perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang kelemah lembutan. Sekian lama kita sudah belajar tentang buah roh, mulai dari kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, damai sejahtera, dan hari ini kita akan belajar tentang kelemah lembutan. Yuk kita sama-sama melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kelemah lembutan. Kita buka Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan memiliki bumi. Kalau kita lemah lembut, kita dikatakan berbahagia, karena kita memiliki bumi. Lemah lembut bisa dikatakan kalian tidak marah-marah, kalian tidak bentak-bentak, kalian lebih sopan, kalian lebih bersahabat kepada semua orang, ramah kepada semua orang. Misalkan ketika pagi hari kalian bangun tidur dan berjumpa dengan mama kalian di rumah, kalian sapa mama, selamat pagi mama, Tuhan berkati. Itulah yang dikatakan perkataan yang lemah lembut. Bukan kalian bangun tidur, mama aku minta makan, mama sambil menangis-nangis. Itu bukan perkataan yang lemah lembut. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Adik-adik, kalian harus belajar untuk lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti kalian harus berbicara dengan suara pelan, dengan suara yang pelan sekali, bukan. Maksudnya lemah lembut adalah ketika kalian berbicara kepada seseorang, kalian berkata dengan sopan, tidak bentak-bentak, tidak marah-marah. Kita harus berbicara sopan kepada semua orang, baik mama, papa, kakak, adik, teman-teman kita, guru gereja kita, pendeta kita, siapapun. Kita harus belajar berkata sopan. Kita tidak boleh berkata yang menyakitkan. Misalkan, kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita tidak boleh menghinanya. Kamu orang miskin, tidak boleh. Tapi kita belajar untuk lemah lembut. Bagaimana caranya untuk lemah lembut? Kita bersahabat dengan dia. Dan kita berkata, hei kamu sahabatku. Itu adalah orang yang lemah lembut. Jangan punya musuh. Orang yang punya musuh tidak berbahagia. Rasanya selalu benci, dan benci. Tetapi kalian belajar untuk lemah lembut. Lemah lembut itu berkata sopan. Jadi pagi ini kita belajar tentang lemah lembut. Lemah lembut adalah mau bersahabat kepada semua orang,
tidak marah-marah, dan suka memberi senyum. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar tentang bersahabat kepada semua orang. Kalian tidak boleh punya musuh, tapi kalian bersahabat kepada semua orang. Bersahabat artinya tidak membenci orang, siapapun dia. Adik kita yang nakal, teman kita yang usil, teman kita yang nakal, kita harus bersikap ramah, bersahabat dengan dia, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Kita harus tetap tenang, menerima dia dengan lembut, dengan perkataan yang ramah, tidak marah-marah. Contohnya, ketika mamahmu nanya, kamu udah makan belum? Sudah. Sekali lagi mamanya nanya, kamu sudah makan belum? Sudah. Kamu jawab, sudah. Mamanya tanya lagi, kamu sudah makan? Sudah. Yang ke-6 kali mamahmu tanya, kamu sudah makan? Mama, tanya aja. Tidak seperti itu. Kalau mama bertanya, dijawab dengan sopan. Sudah mama, tolong jangan bertanya lagi. Seperti itu, ya. Terus, selain tidak marah-marah, lemah lembut artinya memberi senyum. Mungkin ketika kalian ketemu teman di jalan, kalian harus menggunakan masker. Sekarang kalian ganti dengan lambai tangan. Dengan tangan seperti ini, dengan lambai tangan atau dengan tangan seperti ini untuk memberi salam. Ya. Jadi adik-adik, saat pagi ini kita belajar 3 hal. Kalau kita ingin memiliki bumi, apa itu artinya memiliki bumi? Memiliki bumi adalah diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Ya. Jadi pagi ini kita belajar tentang lemah lembut. Lemah lembut artinya kita mau menjadi sahabat semua orang. Kita tidak marah-marah kepada orang. Menjadi sahabat semua orang. Dan kita tidak boleh marah kepada siapapun. Kita memberi senyum, memberi sapaan, memberi salam kepada semua orang yang kita temui. Karena senyum itu membuat hati gembira. Jangan punya kebencian kepada teman. Karena kebencian itu membuat hati kita susah. Hati kita susah, kita mudah sakit, ya. Tapi kalau kita memberi sapaan kepada orang, memberikan cinta kita kepada semua orang, memberikan rasa sayang kita kepada semua orang, tentu hati kita gembira dan imun dalam tubuh kita naik dan kita tidak mudah sakit. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama untuk menjadi orang yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk lemah lembut. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi orang yang lemah lembut, supaya kami memiliki bumi, supaya kami Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua, supaya kami bisa bersahabat dengan semua orang, supaya kami tidak marah-marah kepada siapapun, supaya kami selalu memberi senyum dan sapaan kepada orang yang kami temui, dimanapun kami berada. Tuhan, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ingat adik-adik, pagi ini kita belajar tentang lemah lembut. Tetap bersahabat dengan siapapun, tidak marah dengan siapapun, dan terus memberi senyum salam kepada semua orang. Tuhan memberkati. Shalom.